Cek, cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fani Riandana. Untuk pertemuan hari ini itu mengenai smart farming dengan pematerinya Pak Hajar Winata. Nanti setelah pemateri memberikan materinya, nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Langsung aja ke pematerinya. Untuk Kang Fajar dipersilahkan. Oke, terima kasih Fani untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ini untuk pertemuan kedua ya. Jadi dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah berkenalan tentang apa itu smart agriculture, apa itu smart farming, dan apa saja kegunaannya, dan sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri untuk kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu bagaimana kita berkebun atau bertani menggunakan teknologi yang dalam tanda kutip berbasis IoT. Nah, mungkin saat ini kita sedang hype-nya atau sedang populer, sedang in sekali tentang teknologi IoT itu seperti apa dan bagaimana cara penerapannya dari berbagai macam aspek kehidupan. Salah satunya memang tidak terlepas tentang dari kebutuhan untuk di dunia agriculture. Nah, pada edisi yang sekarang itu saya tidak akan banyak berbicara secara teknis, tapi kita diskusi nanti sambil kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan boleh. Karena memang untuk kedepannya dari sisi materi-materi yang terkait smart farming itu lebih baik atau lebih bagus kita memang melakukannya praktek secara langsung. Jadi diharapkan memang bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang berasal dari lingkungan sekolah bersedia untuk istilahnya mengadakan workshop yang secara langsung untuk masalah perakitan atau penggunaan dari sensor-sensor yang memang sudah kita riset atau kita kembangkan. Nah, untuk saat ini di edisi pertama ini kita akan mulai dari teknologi yang biasanya kita gunakan untuk soil ya, atau untuk tanah. Nah, karena memang kita semua berawal dari tanah untuk masalah pertanian. Kalau untuk teknologi seperti hidroponik atau air itu adalah teknologi pertanian lanjutan setelah memang kita mengenal bagaimana cara bertani atau menanam di tanah gitu ya. Nah, jadi untuk edisi pertama ini khusus kita mulai dengan bagian dari yang kita kenal dengan tanah. Apa saja sih yang akan kita bahas untuk di edisi pertama ini? Nah, ini bisa kita lihat di sisi kanan dari beberapa foto, itu ada berbagai macam sensor tanah di dunia ini. Mulai dari yang panjangnya hanya beberapa senti sampai yang panjangnya itu bisa sampai 2 atau 3 meter. Kenapa hal itu diperlukan? Karena memang kembali lagi semua sesuai kepada kebutuhan yang akan digunakan di lapangan. Untuk kasus-kasus yang membutuhkan pengukuran tanah lebih dalam, ya berarti kita membutuhkan sensornya yang panjang sampai bawah. Sedangkan untuk kebutuhan yang dangkal ya, seperti akar-akar yang dangkal seperti sayuran, itu tidak memerlukan pengecekan yang terlalu dalam. Nah, di sini dari beberapa macam sensor, sebenarnya untuk sensor tanah sendiri bukan hal yang baru. Dari zaman dahulu sudah ada pengecekannya, mulai dari yang modelnya analog seperti yang warnanya hijau ya, yang warnanya hijau. Nah, ini yang warnanya hijau saya kasih tanda. Nah, yang ini. Kemudian ini adalah analog dan manual, kita bacanya juga menggunakan angka. Kemudian sampai yang berbasis teknologi IoT seperti yang ini. Nah, ini teknologi yang memang sudah ada sekarang-sekarang. Nah, ini juga sama dari berbasis IoT, ada antenanya. Kemudian juga pengembangan selanjutnya ingin menggunakan solar cell ya. Ini pakai solar cell, ini juga pakai solar cell, ini juga pakai solar cell untuk pengembangan bagaimana teknologi itu
digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja yang akan kita bahas di bagian untuk yang kali ini adalah kenapa kita memerlukan sensor ya, mengapa kita membutuhkan sensor tanah dalam mengapa kita membutuhkan sensor tanah untuk pertanian atau perkebunan, kenapa kita tidak menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada atau yang dalam tanda kutip teknologi itu tidak memerlukan pembacaan data. Nah, karena kita sekarang hidup di era berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau membutuhkan data, maka kita memerlukan sekali kumpulan data yang dihimpun dari sensor tanah itu agar nanti ke depannya kita bisa menentukan sebenarnya kita ini mau memberi pupuk atau tanaman kita ini sehat atau tidak hanya sekedar dari tanahnya saja. Maka kita di sini membutuhkan sensor untuk mendapatkan data. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya. Di latar belakang ini, kenapa kita membutuhkan sensor tanah? Yang pertama, ketika kita akan mengecek tanah itu basah atau tidak, cukup kering atau tidak, itu biasanya secara tradisional kita menggunakan tangan. Dan kita meraba-raba, merasakan apakah tanah itu masih basah, kering, atau bagaimana. Cuman permasalahan ini berdampak pada apakah kita akan melakukan pengecekan tanah ketika kita memiliki lahan yang begitu besar. Nah, tentu saja biasanya kita hanya mengambil sampel data, mengambil beberapa lokasi untuk mengecek apakah tanah di kebun kita itu cukup basah atau tidak. Nah, dari situ kita memerlukan teknologi. Kemudian manusia mengembangkannya masih juga secara manual, yaitu kalau orang-orang Jepang itu biasanya menggunakan bambu ya atau kayu untuk mengecek apakah tanahnya kering atau basah. Kalau tanahnya kering, nanti tanahnya itu tidak akan menempel pada batang bambu yang kita tancapkan. Kalau tanahnya mulai masuk agak basah, sebagian tanahnya menempel pada bambu. Dan jika tanahnya sangat basah, banyak tanah yang menempel pada bambu. Nah, hal ini dilakukan secara tradisional oleh masyarakat kuno pada zaman dahulu untuk mengecek di perkebunan mereka apakah tanahnya basah atau tidak. Nah, kemudian seiring waktu manusia melakukan riset, penelitian, dan bagaimana menggunakan teknologi elektronika atau elektro untuk mengecek bagaimana kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Cara kerja dari sensor yang sekarang ada, sensor modern ya, sensor modern itu caranya sebenarnya sederhana. Dia menangkap yaitu ion yang berada di dalam air. Ion yang berada di dalam air itu ditangkap, kemudian di capture oleh sensor melalui proses yang kita kenal di sini dengan film ya atau dengan lapisan. Nah, lapisan ini mengikat air atau kelembaban di sekitarnya, kemudian diproses rangkaiannya untuk dikirim elektronnya ke bagian pemrosesan integrated circuitnya atau ke bagian IC-nya. Nanti kemudian apa saja yang diikat? Kalau berdasarkan teori-teori yang tersedia, yang diikat oleh sensor itu adalah partikel ya. Partikel itu berarti yaitu adalah ukurannya, ukuran partikel, kemudian juga tekstur partikel, dan kemudian juga reaksi kimia yang dihasilkannya. Nah, sebenarnya selain bisa mendeteksi kelembaban tanah, sensor tanah itu sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk mengecek pH tanah dan juga nutrisi yang ada di dalam tanah. Tapi itu membutuhkan proses yang lebih khusus lagi untuk bisa elektron ini mereaksikan dan mendeteksi apakah senyawa-senyawa atau partikel-partikel tersebut itu dia bisa dideteksi secara akurat. Artinya butuh penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, sekarang dari cara kerja tersebut terbentuklah ada dua macam sensor tanah yang bisa kita gunakan. Nah, sensor yang pertama itu berjenis kapasitif dan sensor yang kedua itu berjenis resistif. Lantas apa bedanya? Bedanya kalau sensor yang bersifat kapasitif artinya dia mendeteksi air atau cairan yang ada di dalam tanah itu menggunakan yang disebut dengan elektroda. Nah, elektroda ini mendeteksi kelembaban di sekitar. Artinya dia tidak berfokus pada satu titik saja, tapi menyebar kepada titik yang lain.
dia memungkinkan untuk dapat mendeteksi cairan di sekitarnya, tidak hanya untuk di titik ditancapkan sensor saja. Sedangkan sensor yang bersifat resistif, nah ini sensor ini, dia hanya bisa mendeteksi si kelembaban tanahnya itu hanya dekat-dekat dari sensornya saja, tidak bisa agak jauh karena rangkaian elektrodanya tidak mampu menangkap rangkaian elektron yang lebih panjang karena dia tidak memiliki apa yang disebut dengan polimer atau electric layer. Nah, polimer electric layer ini di electric layer ini berfungsi untuk menangkap jangkauan dari si elektron-elektron yang berada di sekitarnya lebih jauh ketimbang hanya sekedar memanfaatkan substrat atau memanfaatkan tembaga atau lempengan yang berbentuk jalur seperti ini. Nah, elektroda yang digunakan oleh kapasitif ini lebih besar, lebih lebar. Jadi sensor ini cenderung biasa digunakan untuk menjangkau tanaman yang membutuhkan penggapaian kelembaban yang lebih luas dibanding digunakan untuk tanaman yang membutuhkan hanya di titik akarnya saja. Jadi beberapa kasus tanaman itu memang membutuhkan kelembaban di tanahnya itu hanya sekitar akarnya saja. Tapi beberapa kasus ada tanaman yang memang membutuhkan jangkauan serapannya itu lebih lebar karena dia bentuk akarnya yang serabut. Biasanya dia membutuhkan jangkauannya yang lebih besar ketimbang akar tunggang yang hanya merambatnya ke bawah. Jadi si sensor cukup di satu titik saja karena dia nanti turunnya ke bawah. Kalau akar serabut dia cenderung ke mana-mana. Jadi membutuhkan pendeteksian kelembabannya yang lebih luas karena kebutuhan dari akar-akar tersebut. Nah, terus kemudian dari dua jenis kapasitif sensor ini, maka terciptalah beberapa macam sensor. Nah, ini di sini saya juga memegang beberapa bentuk fisiknya ya, bisa dilihat di kamera. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini sensor yang ada di sebelah paling kiri ya. Sensor ini diproduksi dari Cina. Dia menggunakan bahan pelapis tembaganya ini adalah nikel. Tapi nikelnya sangat tipis sekali. Di dalamnya ada lapisan lagi, dia lapisan tembaga yang rawan korosif atau rawan luntur. Nah, sensornya sendiri, ini bisa kita lihat. Sensornya yang ini, yang tadi saya tunjukkan di kamera. Sensor ini sensor yang dalam tanda kutip hanya untuk educational purpose. Jadi dia hanya digunakan untuk pembelajaran saja, pengenalan saja terhadap cara penggunaan sensor. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli sensor semacam ini hanya bisa digunakan untuk belajar saja. Karena ketika diterapkan atau diimplementasikan, paling hanya bertahan sekitar 1 sampai 3 hari saja, dia sudah tidak optimal digunakan. Sifatnya yang korosif, jadi tembaga lempengan ini dia gampang sekali untuk hancur, gampang sekali luntur. Nah, yang ini gampang sekali korosif ya terhadap air. Jadi nggak bisa digunakan kalau kita mau disimpan di pot untuk jangka waktu yang cukup lama. Sensor yang selanjutnya yang berwarna merah, ini juga ada nih seperti saya bisa tunjukkan di kamera. Nah, ini warnanya merah sama ukurannya sangat kecil. Dia bahannya juga sama pakai nikel. Sifatnya hampir mirip dengan sensor yang sebelumnya. Hanya di sini dia bahan nikelnya lebih bagus, jadi tingkat korosifnya juga lebih awet, nggak mudah korosif. Nah, ini sensornya yang seperti ini. Ini juga sama untuk educational purpose, jadi dia tidak begitu awet kalau kita terapkan untuk penggunaan sehari-hari. Kalaupun kita apik dalam penerapannya, itu hanya bertahan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, ini untuk yang sensor, bedanya sama sensor pertama, kita bisa perhatikan adalah komponennya. Kalau sensor yang pertama, ini di sini komponennya dipisah. Jadi dia bisa lebih aman disimpannya karena dia hanya menggunakan kabel untuk menuju probe-nya ya. Probe itu istilahnya bagian yang akan bersentuhan langsung dengan tanahnya. Sedangkan yang sensor tipe kedua, ini komponennya ada di bagian sini, nempel sama papannya. Apa dampaknya? Nah, ini kita bisa lihat di sini ada komponen elektronikanya. Komponen elektronika ini yang di atas tulisan soil moisture. Nah, ini sangat beresiko kena air dan beresiko rusak. Kalau kita gunakan ini langsung berkontak dengan udara dan air, ini pasti akan rusak. Jadi tidak bisa dimasukin ke tanah sampai full. Paling hanya bisa dimasukin setengahnya saja. Nah, begitu juga
sensor yang warnanya biru yang ada di bawahnya, ini juga sama. Secara pembacaan dia bagus, lebih bagus dari yang dua di atasnya. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa digunakan untuk skala jangka waktu yang lama karena dia hanya bisa ditancapkan ke tanah sampai batas seperti ini. Ini dia secara keawetan memiliki kesamaan dengan yang warna merah di atasnya. Dia memiliki tingkat korosivitas yang sama juga dan juga beresiko karena komponen-komponennya dipasang di papan di atasnya. Sehingga ini biasanya kalau orang-orang ngakalin itu dengan cara ditutup pakai lem tembak atau yang anti air. Tapi kembali lagi, tetap saja tidak optimal seoptimal ketika kita menggunakan sensor yang berstandar industri. Dan yang paling umum dan yang paling biasa digunakan, biasanya orang-orang menggunakan yang model capacitive soil ini. Nah, ini capacitive soil ini berbeda ya dengan 3 sensor sebelumnya. Capacitive soil ini dia cenderung lebih awet. Kenapa? Karena ada pelindung di bagian probe-nya, di bagian sininya. Dia dilindungi, tidak membutuhkan perawatan khusus karena dia juga aman terhadap korosivitas air karena dia dilapis lagi oleh film karbon. Dan kemudian bagian atasnya komponennya ini yang tidak terlindungi. Maka di kasus yang capacitive soil ini, dia secara awet, dia lebih awet dibanding 3 sensor yang lain. Namun secara kinerja komponen dia tidak bagus karena dia kondisinya nempel dengan papan si probe-nya sehingga dia beresiko untuk mudah rusak. Nah, resiko ini biasanya juga kembali lagi banyak diakalin dengan menutupnya menggunakan lem tembak atau semacamnya. Tapi perlu dicatat, mau kita pakai lem tembak, mau kita pakai resin ya, semacam itu, kecuali resin mungkin ya. Nah, itu tetap ada yang namanya kemungkinan longgar atau copot dari si lem tembak itu sehingga air, udara, uap air tetap bisa masuk ke dalam komponen dan menyebabkan komponen mudah korosif. Ketika komponen sudah korosif, otomatis pembacaan sensor sudah tidak optimal. Nah, lantas bagaimana ketika kita ingin menggunakan sensor-sensor yang awet yang bisa digunakan dalam long term ya, jangka waktu yang panjang? Kita bisa menggunakannya yang industrial purpose atau tujuannya memang berstandar industri. Nah, tujuan yang berstandar industri itu dia tentu secara material memiliki bahan-bahan yang sudah diperhitungkan jauh dari masalah korosif sehingga tingkat ketahanannya lebih lama. Dalam arti di sini tetap walaupun dia industrial purpose atau industrial grade itu tetap saja tidak awet 100% atau abadi ya, dia tetap saja memiliki masa, hanya masanya lebih lama, bisa bertahun-tahun. Kenapa? Ini contoh sensor yang paling atas. Ini dia sudah menggunakan standar IP. Standar IP itu adalah standar untuk water resistant, untuk membuat sebuah komponen elektronika itu tahan dari air, mulai dari tekanan air, rembesan air, dan lamanya di efek kena airnya. Nah, kemudian bahan yang bagian paling bawahnya ini, probe-nya juga dia biasanya sudah berbahan stainless. Nah, berbahan stainless ini artinya dia tahan terhadap korosivitas atau reaksi dari oksidasi agar dia tidak mudah karat. Nah, kemudian ada juga ini merek dari keluaran mana saya juga tidak tahu ini dia sudah menggunakan teknologi LoRaWAN. Artinya sensor ini sudah mampu mengirimkan data secara real time langsung ke server menggunakan teknologi LoRaWAN ya. Jadi teknologinya sudah ada memiliki teknologi jaringan. Sedangkan yang sebelumnya masih bersifat kabel data saja. Nah, probe-nya juga sama, dia sudah water resistant, sudah dilindungi oleh komponen yang memang tahan air dan bahan probe-nya juga sama, sudah berbahan stainless. Begitu juga yang bermerek WET 150 ini juga sama, standar industrial grade. Nah, dia juga dengan pengkabelan bahan kabelnya yang sudah biasa untuk di luar ruangan, kemudian juga konektornya juga yang sudah pasti paten, tidak gampang copot, dan juga probe-nya juga menggunakan bahan yang biasanya yaitu stainless steel. Nah, selain dari 4 sensor tadi yang dalam tanda kutip ya bisa digunakan secara tahan lama tapi juga murah karena ini yang
sensor-sensor yang di atas ini biasanya yang industrial grade itu mahalnya luar biasa untuk harganya. Nah, sedangkan orang-orang karena merasa mahal, akhirnya kembali ke menggunakan teknologi-teknologi yang biasa digunakan di dalam kelas, di dalam laboratorium yang hanya sekedar untuk memahami dari teori atau konsepnya. Nah, ya, sedangkan yang dalam tanda kutip harganya lumayan, terus juga kualitasnya industrial, itu ada di sini juga. eh, Bentuknya kapasitif, mirip seperti yang kapasitif soil ini. Dia juga sudah terlindungi di bagian bawahnya, probe-nya, dan probe serta komponennya itu terpisah sehingga dia lebih aman. Nah, selain dari yang saya tampilkan di sini, sebenarnya ada banyak sekali ya untuk sensor itu yang beredar gitu ya, banyak sekali. Tapi ini hanya sebagai sampel saja karena ini yang biasanya umum kita lihat dan kita dapatkan di pasaran. Sisanya biasanya memerlukan pemesanan khusus atau pre-order karena komponennya yang mahal dan memang alatnya biasanya bersifat import. Jadi saat ini untuk sensor sendiri Indonesia masih import ya untuk kebutuhan-kebutuhan sensor, termasuk sensor yang murah meriah seperti sensor yang berasal dari Cina yang tadi sudut kanan atas ini yang probe itu juga murah sekali, harganya hanya seharga kopi, bahkan sama kita minum kopi saja masih mahalan minum kopi. Nah, inilah cara bagaimana kita memasang sensor itu ke dalam tanaman. Ini saya pakai sampelnya, sensornya yang SM150 ya, yang industrial grade. Dia bisa ditancapkan sampai ke dalam dan bisa kita lihat di sini dengan bentuk dari akar serabut yang akarnya itu penuh ke dalam seluruh pot, sehingga kita membutuhkan pengecekan yang lebih menyeluruh, yaitu sekitar sini. Nah, tapi berhubung walaupun dia akarnya merambat kemana-mana penuh, tapi jangkauan radius spotnya masih cenderung kecil ya. Jadi sih bisa digunakan sensor yang bentuknya resistif. Nah, ini adalah contoh bagian dalam dari sensor resistif. Cara kerjanya dari batang-batang besi yang kita lihat itu di dalamnya ada berbentuk probe, yaitu eh, konektor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembabannya. Nah, ada juga heater atau sensor panas, ini digunakan untuk mikroprosesor menghitung antara kelembaban dan suhu karena setiap kelembaban yang dicerna itu bisa palsu atau juga bisa dianggap bukan berasal dari tanah seperti itu. Maka digunakanlah heater untuk mengukur suhu rata-rata idealnya suhu tanah seperti itu untuk mengidentifikasi apakah ini betul dari tanah, dari air atau dari udara lepas ketika mendeteksi kelembaban. Karena kelembaban itu terdiri dari dua bagian, kelembaban di udara lepas dan kelembaban di dalam udara yang padat, yaitu di dalam tanah atau apapun itu medium yang memiliki kandungan kelembaban udara. Nah, kemudian di sini dari data-data dari hasil pembacaannya itu akan dikirim dan diproses, kemudian dikirim ke data. Itulah cara kerja dari si sensor yang kapasitif itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ibu bapak, rekan-rekan semua ingin mencoba di sekolah gitu, ingin mencoba di rumah, bagaimana kalau saya pengen beli sensor yang murah karena saya mau coba-coba, takut saya juga kalau beli yang mahal misalkan takut salah dan ternyata rusak atau sebagainya. Ya ibu bapak bisa menggunakan sensor yang lebih sederhana atau simpel yang mudah yang sebelumnya saya kasih lihat ya, yaitu sensor yang ini yang di sebelah kiri. Nah, ini sensornya harganya murah-murah, ini murah, ini murah, ini murah, ini murah. Ini murah-murah, bisa dicoba di rumah secara mandiri dengan menggunakan hanya microcontroller Arduino. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini contohnya sensor yang pertama, yang paling sebelah kiri tadi. Cara menancapkannya seperti ini, seperti pada gambar. Dia yang tadi saya bilang komponennya terpisah, sehingga dia lebih cenderung aman dari cipratan air kalau mau disiram. Dan sensor ini harganya murah. Seingat saya, harganya kurang lebih sekitar 10 ribuan. Tapi ya daya tahannya juga sangat lemah ya. Dia kurang lebih sekitar 1 minggu. Ini luntur nih, probing ini nih luntur, nggak bisa dipakai lagi. Nah, terus kemudian dia dihubungkan ke Arduino-nya
jika nanti Bapak Ibu mengambil workshop yang praktikum ya, ini pasti akan saya ajarkan secara langsung bagaimana perakitannya. Dia membacanya ada dari dua titik, membacanya dari menggunakan inputan analog. Ya, kalau di Arduino Uno di sini inputan analog itu ada 3, ada 4, ada 6. Nah, dan ini digunakan untuk inputan analog. Kenapa menggunakan analog? Karena memang sensor ini tidak hanya sekedar mendeteksi kering dan basah saja, tapi dia mendeteksi dari udara lepas, kemudian udara terpadatkan di dalam tanah, kering, basah, sampai basah dalam arti air. Nah, dia bisa membaca sepanjang itu sehingga membutuhkan pembacaan yang lebih dari sekedar 1 dan 0 saja, yaitu dia membaca panjangnya kurang lebih sekitar 10 bit. Nah, 10 bit ini data yang dikirimkannya dari sensor menuju ke Arduino, dia mengirimkan data dari 0 sampai dengan 1024 desimal. Nah, sebanyak itu dikirimkan datanya untuk mengidentifikasi antara dari 0 sampai 1024. Dari yang paling kering di 1024, dari yang paling kering sampai yang betul-betul air, yaitu di 0. Nah, karena sifatnya resistansif, jadi semakin resistif, maka dia nilainya semakin kecil. Semakin tidak resistif, maka nilainya semakin besar. Nanti akan diklasifikasikan berdasarkan hasil pembacaan. Kita mau mengklasifikasikannya seperti apa? Apakah saya mau mengatakan bahwa basah itu adalah pembacaan dari 0 sampai dengan 10? Apakah saya mau mengatakan bahwa pembacaan yang dimaksud dengan kering itu adalah dari 600 sampai 700 saja sudah saya anggap kering? Nah, itu tergantung nanti dari pengimplementasiannya di tanaman. Maka ketika Bapak Ibu melakukan pemrograman untuk sensor tanah ini, tidak serta-merta kita langsung mengatakan bahwa oh ini cukup seperti ini dan bisa diterapkan ke semua tanaman. Tidak. Karena memang ada beberapa kasus tanaman yang menganggap bahwa masih basah saja sudah kering. Misalkan contoh tanaman stroberi. Tanaman stroberi itu sangat gemar dengan kondisi tanah yang cenderung basah sekali. Sehingga ketika basahnya udah cenderung agak kekering, walaupun masih basah, stroberi sudah tidak begitu optimal melakukan proses absorpsi atau penyerapan nutrisi dari air di sekitarnya. Itu contohnya. Kemudian selain dari sensor yang resistif ini, ada sensor apa lagi? Nah, ini juga bisa dibeli, harganya juga cenderung murah, masih di bawah 50.000, daya tahannya lebih lama. Tapi yang tadi saya sampaikan, dia harus dilindungi nih di bagian atasnya nih. Komponen ini harus dilindungi karena pada saat kita melakukan penyiraman, ini resiko rusaknya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Sehingga ini harus ditutup. Sekalipun Bapak Ibu tutup saya tutup pakai solasi saja tidak bisa. Karena sifat uap air itu meresap. Jadi ketika ada cipratan air masuk ke tanah, ini akan ceret istilahnya ya, kalau kata orang Sunda itu ceret, naik ke atas, dan itu menyerap, uap air itu menyerap dan cenderung naik ke atas. Dan dia akan menyerap kemana-mana, masuk kemana-mana. Ada lubang udara di mana dia akan terbawa masuk, karena airnya tercampur dengan udara, atau yang disebut dengan larut, masuk dia sela-sela ini. Nanti setelah masuk, karatan juga di dalam. Jadi tidak bisa hanya sekedar ditutup pakai solasi, atau dalam tanda kutip, biasanya orang ngakalinya pakai lakban, kayak gitu, nggak bisa. Tetap harus yang memang betul-betul kedap dari udara, bukan hanya kedap dari air, tapi kedap dari udara. Nah, dari berdasarkan itu, nah sama ini juga pembacaannya juga analog, maka dia disambungkan di pin analog. Cara nyambunginnya juga mudah ya, dia bisa disambungkan ke pin yang 3 volt, tegangan kerjanya dia ada 2, ada 3 volt, ada 5 volt. Nah, ini dia lebih kompleks, lebih bagus. Bisa di antara 3 volt atau 5 volt, dan yang tadi saya sampaikan, dia tidak mudah korosif atau dalam tanda kutip lebih awet. Tapi lagi-lagi tidak bisa tahan di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Nah, ini dia lebih bagus, tegangan kerjanya juga lebih oke. Data yang ditransfernya memang lebih pendek, dia tidak sampai 10 bit, dia hanya sebesar 8 bit. Nah, hanya sebesar 8 bit. Jadi hanya sampai sekitar di 700-an, tidak sampai ke 1024.
Nah, di sini pembacanya walaupun pendek, tapi dia memiliki rentangan akurasi yang lebih baik karena dia bersifat kapasitif, sehingga ion-ion yang ditangkap oleh sensor itu lebih banyak ketimbang yang kapasitif tadi. Tapi tujuannya si sensor ini adalah untuk menangkap ion yang jaraknya lebih jauh dari posisi sensornya. Jadi kalau misalkan ini dipakai sama yang tadi, secara teknis itu sama saja, tinggal tujuannya mau yang mana Bapak Ibu. Mau yang di titik itu saja atau mau ngambil ion yang beredar di mana-mana begitu. Nah, seperti itu untuk yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita mau diprogram atau bagaimana cara memprogramnya, itu nanti Bapak Ibu sekalian semuanya bisa langsung untuk praktek ya. Karena kalau kalau saya sampaikan di sini untuk pemrogramannya juga pasti Bapak Ibu rekan-rekan semua juga tidak bisa mempraktekannya secara langsung, sehingga ini membutuhkan waktu dan tempat yang dipraktekkan secara langsung agar mudah dipahami dalam penggunaannya. Karena apa yang akan kita program itu tidak hanya sebatas untuk mendeteksi lembab, kering, basah saja, tapi juga kita membutuhkan hasil pembacaan datanya yang akan kita olah, kita manfaatkan. Jika memang ada Bapak Ibu guru di sini yang jurusannya di RPL atau TKJ, itu bisa dimanfaatkan untuk pengolahan program, terus kemudian pengolahan jaringannya dan seterusnya, itu bisa ditindaklanjuti. Nah, secara elektronika, untuk rangkaian elektronikanya, ini yang saya sampaikan seperti ini. Nah, tegangannya cukup rendah dan bisa digunakan dengan menggunakan microcontroller yang biasa digunakan belajar oleh siswa-siswa, yaitu menggunakan Arduino Uno atau juga menggunakan Node MCU. Nah, sehingga jika memang misalkan Bapak Ibu tertarik untuk melanjutkan si praktikum ini, Bapak Ibu bisa mengikuti IoT web series untuk yang temanya Smart Farming with Uncle ya. Jadi memang karena biasa saya riset di perkebunan langsung dan biasa dipanggil emang gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan uh, brand atau tema yaitu Smart Farming with Uncle ya. Tentu kita bagaimana berkebun secara happy menggunakan smart farming dengan materi tentang IoT, dan dikhususkan untuk saya di sini segmentasinya adalah smart farming dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para tim peneliti di ITB terkait penggunaan sensor-sensor di dunia pertanian. Nah, untuk tindak lanjutnya, pendaftarannya bisa dilihat dan bisa langsung mendaftar di marikita.orderonline.id pelatihan. Atau juga bisa menghubungi, di sini ada Avanin juga atau Cynthia untuk seperti apa sih detailnya, apa saja yang didapat dan sebagainya. Dan selanjutnya seperti itu. Nanti bisa langsung menghubungi tuh Avanin atau Cynthia untuk praktikum secara langsung bersama saya. Nah, untuk ini ya file presentasi boleh nanti file presentasinya disampaikan atau di-share ya oleh Avanin nanti ya di akhir sesi kita, nanti Avanin bisa nge-share untuk presentasi file presentasinya ya. Nah, kemudian kit yang sudah ada saat ini untuk basic ya, basic sekali. Ini sangat basic, bahkan ini untuk digunakan untuk anak-anak sekolah biasanya ya. Ini kita menyebutnya dengan smart watering. Ada dua parameter yang digunakan di smart watering ini, kit ini yang sudah ada di PT LSKK, yaitu parameter untuk mengukur kelembaban tanah yang ada bagian paling atas ini. Kemudian juga aktuator untuk penyiramannya. Nah, di sini. Jadi dia terhubung walaupun ada dua microcontroller di sini, tapi dua-duanya nanti ada dalam satu sistem kesatuan. Inilah yang akan Ibu dapati ketika mendaftar workshop secara langsung untuk smart watering untuk yang versi basic ya, yang versi untuk kita hanya memahami dan belajar secara laboratori seperti itu. Pas saja yang pertama microcontrollernya dapat dua ya Bapak Ibu. Di sini ada Node MCU dan Wemos D1 yang mini, yang ukurannya kecil. Kemudian juga tentu paket board relay yang di dalamnya untuk cetak-cetok ya, untuk switch untuk ngehidupin nanti pompanya. Kemudian nanti pompanya akan menyiram ke dalam pot ketika sensor dari sensor soil mendeteksi adanya tanah yang kering atau tanah yang basah. Nah, tapi tidak sesederhana itu karena nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan software atau aplikasinya yang memang untuk membaca data, kemudian mengumpulkan data, menghimpun data, dan juga melihat, menganalisis sudah berapa kali ini nyiram dan seterusnya.
aplikasinya memang aplikasi yang masuk dalam aplikasi sederhana untuk khusus untuk smart watering. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekannya langsung di kelas dan nanti bisa juga Bapak Ibu untuk mengikuti training of trainer untuk sebagai trainernya untuk mengajarkan kembali nanti ke anak-anak tentang bagaimana membuat lingkungan perkebunan yang cerdas minimal untuk di rumah, minimal ketika kita senang bercocok tanam, senang dengan tanaman-tanaman dan senang dengan dunia-dunia yang sifatnya seperti ini agriculture atau farming, bisa menggunakan sensor-sensor yang sederhana tapi kita memahami kalau kita sudah jago, kita sudah ahli, kita bisa mengupgrade sensor-sensor kita ke sensor yang lebih profesional. Jadi itu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang mau ada pertanyaan dan tanggapan atau mau diskusi, ini sangat terbuka sekali waktunya, tapi saya kembalikan dulu ke moderator Avanin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Fajar untuk pertemuan terkait smart farming. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait smart farming atau mungkin pelatihan terkait smart farming, bisa raise hand maupun menggunakan fitur kolom chat. Mungkin saya akan share juga link presensi dan presentasinya. Kemudian Bapak Ibu jika ingin tahu lebih lanjut juga mengenai smart farming terkait bagaimana perakitannya dan secara sederhana itu ada di LMS, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di LMS juga, tapi diperharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk PowerPoint-nya sudah saya share ya di chat, bisa di-download di situ untuk PowerPoint-nya di edisi 1 ini, bagaimana kita mengenal smart farming ya. Jadi kalau memang misalkan ada yang tertarik mau diskusi, silahkan.
Oke, ada pertanyaan ini ya. Untuk software monitoringnya itu software apa? Jadi kita di sini semuanya berbasis website karena kita untuk bank datanya itu disimpan di server ITB. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan seperti akun ya dari aplikasi yang didownload dari menggunakan Play Store kalau untuk mobile atau web ketika menggunakan website dari browser. Jadi Bapak Ibu tidak mendapatkan software dalam arti source code ya, tapi mendapatkan aplikasinya untuk mengakses data-data yang sudah dikumpulkan ketika Bapak Ibu untuk melakukan atau mendapatkan kit dari kami seperti itu. Jadi untuk aplikasinya sendiri bentuk softwarenya bukan source code tapi berbentuk aplikasi yang nanti tinggal di-download dari Play Store atau diakses melalui halaman website untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Begitu untuk Mas Ali ya, seperti itu. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan boleh. Misalkan ada yang mau ditanyakan apakah saya boleh mengembangkan sistem yang sudah dibuat atau diberikan melalui kit dari LSKK, sangat boleh. Jadi untuk kit yang diberikan itu bersifat development. Jadi ketika Bapak Ibu hendak mengembangkan dari kit yang sudah ada, itu kami sangat support dan kami sangat senang dan berharap bisa membantu untuk kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Untuk misalkan saya dari sensor yang ada seperti ini ingin dikembangkan penambahan pemendeteksian dan sebagainya, itu kita sangat welcome seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, kalau memang sudah cukup boleh sama Avanin ditutup saja mungkin ya. Ya, baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Fajar, jadi mungkin untuk akan ditutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih juga untuk pemateri hari ini. Saya dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.